Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Tuhan Allah kita, itulah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini Tuhan, kami datang bersekutu memuji memuliakan nama-Mu di dalam ibadah pertanyaan kami. Bapa, kami rindu untuk disirami oleh firman kebenaran-Mu. Berfirmanlah Engkau, kami telah siap untuk mendengarkannya. Begitu juga dengan hamba-Mu yang akan menyatakan kebenaran firman-Mu ke tengah-tengah kami. Urapi, kuduskan, dan layakkan hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Amanginang. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang menjadi nas firman Tuhan di dalam ibadah pertanyaan kita pada malam hari ini terambil dari Amsal pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-22 sampai yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung utang. Mengapa orang yang mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikian firman Tuhan. Salam. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, bicara tentang kitab Amsal ini merupakan suatu pengetahuan tentang hikmat, tentang kebijaksanaan yang dimiliki oleh seorang raja yang sungguh termasyhur, yang sungguh berhikmat dan bijaksana, yaitu Raja Salomo. Bicara tentang Amsal, di sini kita diajak untuk semakin berkembang, untuk semakin bertumbuh di dalam pengetahuan secara intelektual dan pengetahuan secara spiritual. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita sama-sama mengetahui bagaimana Salomo di dalam kehidupannya. Salomo yang adalah seorang raja yang besar, memiliki hikmat, memiliki kebijaksanaan. Di mana hikmat dan kebijaksanaan yang dia miliki itu bukan hikmat yang berasal daripada manusia, tapi hikmat yang dia miliki itu berasal daripada Tuhan. Sehingga di dalam setiap tindakannya, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, itu berkenan di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, Amsal di sini untuk mengajarkan kita, untuk mengajarkan orang-orang yang percaya untuk hidup di dalam hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi dapat kita katakan Bapak Ibu, Amsal ini mengajarkan suatu hubungan yang baik antara manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhan. Di mana di Amsal mengajarkan bagaimana kita mengetahui bagaimana kita untuk bersaudara, bagaimana kita untuk bersahabat, bagaimana kita memperlakukan manusia dengan sepantasnya. Dan di dalam Amsal juga diajarkan kepada kita bagaimana kita untuk berhubungan baik dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, nats firman Tuhan kita pada malam hari ini dengan mengangkat tema jauhilah ketamakan. Bicara tentang ketamakan berarti di sini bicara tentang
menjauhi hal-hal yang jahat, menjauhi hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Apa yang tidak diinginkan oleh Tuhan di dalam nas firman Tuhan kita pada saat ini, dan apa yang diajak oleh Salomo sebagai raja yang berhikmat, raja yang bijaksana kepada kita umat percaya. Yang pertama, Salomo ingin mengajarkan kita untuk kita bijak di dalam menghargai orang-orang yang lemah. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, sering terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada kesenjangan sosial antara kaya dengan miskin, yang mempunyai banyak harta dengan orang yang tidak mempunyai harta. Sering terjadi kesenjangan sosial tersebut, di mana orang kaya menindas orang yang lemah. Orang yang memiliki pangkat, orang yang memiliki jabatan, menindas orang yang berkesusahan, menindas orang yang lemah. Di sini dikatakan Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbangnya. Kalau kita tidak dapat membantu Bapak Ibu, paling tidak jangan merampasi atau jangan menginjak-injak orang yang lemah atau orang yang berkesusahan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa yang mau dikatakan di sini? Mari kita saling menghargai. Hargai orang yang lemah. Nas firman Tuhan kita pada hari Minggu lalu, pada 7 Juni, dikatakan bahwa kita diciptakan oleh Tuhan setara. Kita diciptakan oleh Tuhan sama semuanya. Oleh karena itu, pandanglah dia, pandanglah orang lain juga adalah saudaramu. Orang yang perlu kita kasihani, orang yang perlu kita kasihi. Karena apa Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus? Ketika seseorang melakukan hal yang demikian, tidak menghargai orang yang lemah, tidak menghargai orang yang berkesusahan, di sana lawan kita atau yang berperkara dengan orang tersebut adalah Tuhan sendiri. Dikatakan di ayat 23, sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan sesekali menyakiti orang yang lemah, menyakiti orang yang berkesusahan, tapi bantu mereka, kasihilah mereka, karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Jangan Bapak Ibu mencari kesempatan dalam kesempitan. Karena mereka lemah, karena mereka berkesusahan, kita berkesempatan semakin lagi menindas mereka. Tidak. Tuhan tidak menginginkan hal yang demikian. Tapi Tuhan menginginkan kasihanilah mereka. Hargai kehidupan mereka. Itu yang pertama Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Jadilah bijak di dalam menghargai orang-orang yang lemah, orang-orang yang berkesusahan. Kasihanilah mereka. Dan yang kedua Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, hendaknya kita bijak di dalam mencari teman, bijak di dalam pergaulan, bijak mencari siapa teman kita, siapa teman kita bergaul di dalam kehidupan kita. Karena apa Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus? Jikalau kita berteman dengan orang baik, maka setiap tindakan kita juga akan baik. Setiap perilaku kita akan semakin baik. Tetapi jikalau seseorang berteman dengan orang yang jahat, orang yang lekas gusar, orang yang pemarah, maka orang tersebut juga akan lekas gusar. Orang tersebut juga akan menjadi pemarah. Karena persahabatan atau pertemanan, pergaulan itu
mempengaruhi sifat atau karakter seseorang. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, di sini kita diajak untuk bijak. Bijak di dalam memilih pergaulan. Bijak di dalam memilih teman. Supaya apa? Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jikalau kita larut di dalam pergaulan dengan orang-orang yang lekas gusar, dengan orang-orang yang sering atau suka pemarah, maka kita sendiri memasang jerat bagi diri kita sendiri. Karena apa? Setiap keputusan yang kita ambil, pasti sebagai teman, pasti sebagai sahabat kita atau teman kita di dalam pergaulan, kita akan meminta suatu keputusan bagi dia, suatu solusi bagi dia, sehingga solusi yang dia berikan juga itu berdampak kepada tindakan kita, berdampak kepada tingkah laku kita. Dan ini tidak terlepas dari ayat 22 dan ayat 23 tadi Bapak Ibu. Bagaimana kita bertindak kepada orang yang lemah, bagaimana kita bertindak kepada orang yang berkesusahan. Kita dapat menjadi pemarah, kita dapat menjadi gusar, karena kita bergaul dengan orang yang gusar. Bergaullah dengan orang-orang yang baik. Bergaullah dengan orang-orang yang bijak, yang takut akan Tuhan. Jangan bergaul dengan orang yang tidak takut akan Tuhan, yang selalu tingkah lakunya jahat, yang selalu tingkah lakunya lekas gusar, dan menjadi orang pemarah. Dan yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, hendaknya kita bijak untuk menggunakan harta kekayaan kita, harta milik kita. Mari kita bijak untuk mempergunakannya. Di sini dikatakan di ayat 26, jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Terkadang karena rasa kasihan kita kepada seseorang yang berhutang, kita mengatakan, oke, aku menjamin hutangnya. Aku menjadi jaminan atas utang si B kepada si A. Berarti kita menjadi orang yang ketiga di sana. Ya kan? Di sini Salomo di dalam kitab Amsal mengatakan, Bapak Ibu, jangan sekali-sekali, sekalipun kita orang kaya, sekalipun kita memiliki harta, jangan sekali-sekali menjadi penjamin atas hutang orang lain. Jikalau seseorang berani untuk berhutang, berarti dia sudah siap untuk membayar hutang-hutangnya. Jadi jangan sekali-sekali Bapak Ibu. Karena apa? Karena dengan menjamin hutang seseorang, itu dapat merampas suatu sukacita di dalam keluargamu, merampas sukacita di dalam kehidupanmu. Dikatakan di ayat 27 Bapak Ibu, mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Mengambil tempat tidurmu. Apa sih tempat tidur itu? Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di sini ingin mengatakan bahwa tempat tidur adalah tempat bagi kita untuk beristirahat. Di dalam keseharian kita bekerja, tempat tidur menjadi tempat kita beristirahat. Dan di tempat tidur juga dapat menjadi suatu tempat yang indah. Tempat kita berdiskusi dengan suami kita, dengan istri kita. Jadi di sana adalah tempat yang penuh sukacita. Akankah orang lain merampas tempat tidur kita? Akankah orang lain merampas sukacita kita? Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pergunakan hartamu atau kekayaanmu dengan baik. Pergunakan itu dengan bijak. Jangan sampai orang lain merampas kekayaan hanya karena utang. Utang yang dilakukan oleh orang lain karena kita menjadi penanggung jawab atas utang orang lain, atau orang merampas harta kekayaan kita karena utang kita sendiri. Bijak dalam menggunakan harta kekayaan Bapak Ibu. Dan yang keempat Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, bijaklah menggunakan kecakapan kita. Seperti yang dikatakan di ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Berarti orang yang cakap, orang yang memiliki
suatu integritas hidup yang sungguh luar biasa, yang semangat di dalam kehidupannya. Ya kan? Dia selalu berjuang dalam hidupnya untuk meraih suatu kesuksesan, untuk meraih suatu masa depan yang indah cerah bersama dengan Tuhan. Dikatakan di sini Bapak Ibu, di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Di sini menandakan bahwa orang-orang pekerja keras, yang selalu bekerja dengan keras bersama dengan Tuhan, dia akan dimuliakan. Dia akan berdiri di hadapan raja. Dia akan beroleh hadiah yang sungguh luar biasa. Dan satu lagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dikatakan, sebagai orang bijak, jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama. Di sini menunjukkan bahwa hendaknya kita bijak dan jangan menjadi orang yang serakah. Sering karena keinginan daging kita, batas tanah juga kita pindahkan untuk mendatangkan keuntungan bagi kita. Supaya tanah kita semakin luas, sebagai perbatasan tanah kita semakin banyak, semakin luas. Di sini dikatakan Bapak Ibu, janganlah kiranya kita serakah atas itu semua. Karena itu akan dapat merugikan orang lain dan akan dapat menimbulkan suatu permasalahan, dan itu tidak diinginkan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, jauhilah ketamakan, jauhilah kejahatan, jauhilah keserakahan, jauhilah tindakan-tindakan yang tidak diinginkan oleh Tuhan, yaitu yang tidak menghargai orang lemah, yang bergaul dengan orang-orang yang lekas gusar, yang bergaul dengan orang-orang pemarah. Jauhi itu semua Bapak Ibu. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang beriman, mari kita hidup bijak. Mari kita bersama-sama belajar untuk hidup menjadi orang bijak seperti yang dikatakan oleh Salomo. Dan mari kita bertindak seperti mana Salomo di dalam setiap tindakannya. Dia dasarkan hanya di dalam Tuhan saja. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Jangan karena keserakahan, jangan karena ingin memiliki harta yang banyak, kita tidak mengindahkan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Tetapi tetap andalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Berlakulah bijak kepada sesama kita. Berlakulah bijak dan penuh hikmat kepada Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga buat firman kebenaran-Mu yang dapat kami dengarkan pada malam hari ini, di mana firman-Mu mengajarkan kepada kami Tuhan, untuk kami dapat bertindak menjadi orang bijak, menjadi orang yang diinginkan oleh Tuhan, mencerminkan bahwa kami adalah orang percaya, anak kesayangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Seperti hikmat yang dimiliki oleh Salomo, demikian juga kepada kami Tuhan. Berikan hikmat-Mu, berikan kebijaksanaan yang daripada Engkau, supaya kami dapat bertindak sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga buat firman-Mu saat ini, yang mengajarkan kami untuk kami menjauhkan segala ketamakan, segala kejahatan, segala keserakahan dari kehidupan kami, supaya kami dapat bertindak di dalam kebaikan yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini juga kami berdoa Tuhan, buat seluruh kehidupan kami. Kiranya lawat kami, jamah kami Tuhan, sertai kami di tengah-tengah bumi ini, yang dimana pada saat ini Tuhan, adanya wabah virus COVID-19 di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah bumi ini. Tuhanlah kiranya memberikan kami kesehatan yang daripada Engkau Tuhan, yang menjauhkan kami dari setiap sakit penyakit maupun wabah virus COVID-19 yang saat ini ada di tengah-tengah bumi ini. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa permohonan kami, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Manginang, selamat malam bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.